الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita hingga dengan izin, anugerah dan karunia-Nya kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan Allah, di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Maka pemahaman terbaliknya adalah larangan untuk tidak beriman kepada Allah atau keluar dari iman kepada Allah. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang persoalan murtad atau hukum-hukum yang terkait dengan persoalan murtad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dan kajian kita pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Kalau kita bicara tentang persoalan iman kepada malaikat itu, tentu dasarnya adalah sesuatu yang bersifat pasti, sesuatu yang dalam bahasa agama kita disebut dengan qat'i. Jadi di dalam istilah keberagaman kita, terutama dalam kajian usul fikih itu ada istilah qat'i dan zonni. Qat'i itu sesuatu yang pasti, enggak berubah, mutlak. Sementara zonni itu adalah sesuatu yang berubah. Pemahaman terhadap syariat itu adalah zonni. Maka bisa berubah-ubah, yaitu tentang persoalan fikih. Karena itu maka banyak pendapat. Tapi dalam persoalan yang bersifat qat'i itu tidak boleh ada persoalan dan perbedaan pendapat. Misalnya apa? Al-Quran. Al-Quran ini menjadi dasar iman kepada malaikat. Kalau kita misalnya lihat ayat-ayat Quran, itu banyak yang bicara tentang persoalan iman kepada malaikat yang nanti dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, misalnya surah Al-Baqarah yang sering kita baca itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada dia dari Tuhannya. Dan begitu juga orang beriman. Semuanya beriman kepada yang pertama Allah. Berarti rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Sementara terkait dengan takdir dan percaya kepada hari akhir itu dijelaskan di dalam ayat-ayat lainnya. Tetapi yang pasti iman kepada malaikat dasarnya kuat. Makanya tidak ada ikhtilaf para ulama terkait dengan apakah iman kepada malaikat itu wajib atau tidak, semuanya sepakat. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Itulah Islam. Islam itu
harus punya dasar. Tidak boleh orang bicara tanpa ada dasar. Itu Islam. Dasar yang kedua diperkuat dalam surah An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kafir kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kafir terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah, dan kafir terhadap hari akhir, maka dia telah mengalami kesesatan yang nyata dan kesesatan yang sangat jauh. Berarti yang tidak beriman kepada malaikat maka disebut kafir. Kalau orang kafir maka kembalinya ke neraka. Kalau ke neraka berarti enggak mungkin dia akan kembali ke surga. Makanya orang kafir kekal berada di dalam neraka. Enggak akan keluar. Nanti persoalan apakah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak, itu nanti persoalan lain. Nah, kajian kita yang mungkin nanti akan dibagi ke dalam 2 pertemuan ya, karena ini kajiannya agak meluas. Sumber kajian kita adalah 2 kitab ini. Yang pertama kitab Nurul Dholam. Kitab Nurul Dholam ini adalah kitab yang merupakan syarah atau komentar penjelasan terhadap kitab Aqidatul Awam yang biasa kita baca. Dulu pada saat kecil itu saya biasa membaca kitab Aqidatul Awam. Tapi ini diberikan syarah oleh ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nurul Dholam. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar tentang Alam Al-Malaikatil Abrar, yaitu tentang dunia malaikat-malaikat yang mulia dan melakukan kebaikan. Jadi sumber kajiannya itu kita pakai 2 kitab ini yang nanti kita olah. Siapa itu malaikat? Nah, kalau kita lihat kepada kitab yang ditulis kedua tokoh ini, maka kita harus memahami dulu istilah malaikat dari aspek kebahasaan. Karena salah satu tradisi di dalam keberagaman Islam itu ketika ingin mengetahui sesuatu, maka perlu memahami tentang hakikat sesuatu itu. Maka disebut dengan ta'rif. Ta'rif itu dari bahasa Arab. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Artinya apa? Anda harus mengenali dulu sesuatu itu baru kemudian memberikan penjelasan. Kata malaikat itu diambil dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yang merupakan jamak dari malakun, malak. Malakul maut, malaikat kematian. Jamaknya adalah malaikatun. Tetapi asal kata dari malak bukan dari mim lam ka, bukan. Tapi dari hamzah lam kaf. Dari kata ma'lak. Jadi awal mulanya bukan malak, tapi ma'lak. Karena mengucapkan ma'lak itu agak sedikit susah, maka kemudian menjadi hilang hamzahnya menjadi malak. Ma'lak jadi malak. Asal kata ma'lak itu hamzah lam kaf. Maka asal katanya dari alukah. Al-alukah. Ini al-alukah. Yang dalam bahasa Arab artinya adalah ar-risalah. Apa itu risalah? Risalah itu artinya utusan, misi atau pesan. Makanya malaikat-malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu utusan. Karena dia utusan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa? Syarat yang pertama adalah harus tidak boleh ada sesuatu yang mengotori kepentingannya. Itu utusan, Pak. Kalau utusan ada kepentingannya, bisa korupsi. Bisa melakukan pelanggaran. Maka kata malaikat itu artinya adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau utusan-utusan Allah.
Malaikat itu tidak sama dengan kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka diciptakan dari nur. Kalau kita diciptakan dari tanah. Kalau bangsa jin diciptakan dari apa, Pak? Dari api, percikan api. Maka karakternya beda. Karena kita ini dari tanah, maka pada saat ketika meninggal, maka kembali ke tanah. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalian nanti akan dikuburkan di tempat tanah yang menjadi bahan penciptaan kalian. Jadi misalnya kita ini nanti mati di mana, Pak? Nggak tahu. Tiba-tiba pada saat melakukan perjalanan ke puncak, matinya di Bogor. Berarti tanah yang digunakan untuk menciptakan Anda adalah tanah dari Bogor. Jadi bahasanya begitu. Bapak yakin nggak matinya di sini nanti? Di Kemanggisan? Nggak yakin. Bisa jadi yang dari Jawa Timur misalnya, asalnya dari Jawa Timur, lahir dari Jawa Timur, dari Surabaya, meninggalnya di mana? Di Jakarta. Berarti tanah yang digunakan untuk menciptakan atau bahan penciptaan dia berasal dari mana? Dari Jakarta. Dari tanah. Itu dibahas dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Nah, karena dia dari cahaya, maka dia mempunyai kecepatan. Kalau kita dari tanah, nggak mempunyai kecepatan. Nabi mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijin min nar. Sementara jin diciptakan dari percikan api. Makanya bangsa jin itu merasa dirinya paling tinggi dibandingkan manusia. Salah satunya siapa yang masuk bangsa jin? Iblis. Jadi iblis itu bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbik. Jin itu dari bangsa jin tetapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebut dengan ablas. Ablas itu binasa. Maka orang yang binasa itu disebut dengan iblis. Padahal nama dari iblis itu bukan iblis. Ada nama lainnya. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Sementara Adam itu diciptakan dari sesuatu yang kalian disifati dengan sesuatu itu, yaitu tanah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini hadis sahih. Maka para ulama tidak berbeda pendapat itu terkait dengan persoalan bahan penciptaan malaikat. Tidak ada satupun para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena dasar informasi dari penciptaan malaikat itu adalah dasarnya kuat, yaitu hadis sahih. Itu yang kedua yang perlu kita pahami. Yang ketiga, malaikat itu nggak punya fisik seperti kita, karena tidak diciptakan dari tanah. Malaikat tidak punya kelamin, tidak ada malaikat laki-laki atau perempuan. Makanya dulu orang-orang Arab jahiliyah mengatakan malaikat itu adalah perempuan. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat itu yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala inatha, perempuan. Asyahidu khalqahum, kata Allah, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Nanti persaksian mereka akan dicatat oleh Allah dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang main-main dengan malaikat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Misalnya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang malaikat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari iman. Yang berikutnya, malaikat nggak makan, nggak minum. Makanya Bapak pernah dengar cerita tentang malaikat yang diutus oleh Allah ke Nabi Ibrahim. Tujuannya adalah untuk menghancurkan bangsa Lut.
Nabi Lut, bangsanya yang melakukan perilaku yang nggak masuk akal, yaitu sodomi. Maka disebut dengan kaum Sodom. Apa itu? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Diutuslah malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum pergi ke Nabi Lut untuk menghancurkan kaumnya, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa hidupnya. Tapi beda wilayah. Pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya salah satu karakter. Karakternya itu adalah tidak boleh ada tamu kecuali dia harus makan di rumahnya. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah dia, itu nggak boleh pergi begitu aja. Kecuali dia harus makan di rumah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu setiap mau makan, dia cari orang untuk makan bersama dia. Sampai melakukan perjalanan sampai berkilo-kilo nyari orang buat makan di rumah dia. Itu Nabi Ibrahim. Maka beliau dapat gelar Halim. Orang yang hatinya lembut, suka membantu orang. Itu Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang malaikat tuh. Cuma malaikat datang enggak dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia. Datang ke Nabi Ibrahim pun kemudian menawarkan kepada tamu tersebut untuk makan. Dan ini direkam dalam surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat ini. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Izdaqalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Mereka masuk kepada Nabi Ibrahim lalu mengucapkan salam. Dan Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam. Nabi Ibrahim mengatakan, Assalamualaikum ya qaumun munkarun. Apa artinya itu? Orang yang enggak dikenal, orang asing. Faragha ila ahlihi, kemudian Nabi Ibrahim pun bilang sama keluarganya supaya memasakkan masakan. Dipotonglah unta. Nah, bayangkan Pak, Nabi Ibrahim datang tamu yang dipotong unta, Pak. Kita kalau datang tamu, apa yang kita siapkan buat mereka? Kopi aja susahnya minta ampun, Pak ya. Ini unta dipotong, dikasih makan. Padahal orang asing, nggak dikenal. Faja'a bi'ijlin samin, lalu kemudian dihidangkan kepada mereka unta yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, lalu kemudian didekatkan kepada mereka makanan itu, tapi kedua malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk rupa manusia, mereka nggak nyentuh. Nggak sentuh sama sekali. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala ala ta'kulun, kamu nggak makan. Faujasa minhum khifa. Muncul rasa takut kepada Nabi Ibrahim. Berarti ini bukan orang sembarangan ini. Qalu, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, la takhaf, jangan kamu khawatir, wa basyaruhu bi gulamin alim. Setelah itu mereka malaikat berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dia akan datang seorang putra nanti, yaitu namanya Ismail. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Ishak. Tapi yang dimaksud ini adalah Ishak ya, karena ini terkait dengan Siti Sarah. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Karena ini terkait dengan Siti Sarah. Kenapa? Siti Sarah ketika mendengar berita ini dia tertawa, tersenyum. Dalam hatinya, mana mungkin saya udah umur seperti ini bisa punya anak. Pikiran dia sebagai manusia nggak pernah mungkin seperti itu. Nah, dari kata tertawa itulah muncul Ishak. Dari kata adhaka lalu muncul kata Ishak. Jadi kata Ishak itu karena senyuman tertawaan dari Siti Sarah. Nah, ayat ini ingin mengatakan kepada kita, malaikat itu nggak makan. Saat Nabi Ibrahim paksa dia makan, kata malaikat, kalau saya makan, kira-kira apa yang harus saya bayar? Sampai seperti itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kalian makan,
Bayarannya cuma satu, makan baca bismillah, kalau selesai makan baca alhamdulillah. Berarti tradisi makan membaca bismillah itu sudah ada zaman dulu, Pak. Selesai makan bilang apa? Alhamdulillah. Itu Nabi Ibrahim. Maka beliau mendapat gelar Halim, orang yang sangat baik hatinya dan orang yang sangat dermawan. Itu yang ketiga yang perlu dipahami. Yang keempat, malaikat itu punya sayap. Makanya banyak digambarkan dalam tradisi-tradisi agama-agama sebelumnya digambarkan malaikat bersayap. Dan dasarnya kuat surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan, rusulan. Karena memang kata malaikat itu artinya rusul, risalah. Dan malaikat-malaikat itu, uli ajnihatin, mereka punya sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau masih 2, 3, dan 4, itu malaikatnya masih malaikat tingkat bawah. Masih malaikat kalau bangsa kita masih SD. Masih makamnya belum tinggi. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam penciptaan itu apa yang Dia kehendaki. Kalau malaikatnya sudah tinggi makamnya, seperti malaikat Jibril, itu sayapnya banyak. 600 sayap. Malaikat Israel lebih hebat lagi, Pak. 4.000 sayap. Israel. Nanti kita akan jelaskan tuh. Malaikat Jibril seperti apa, malaikat Israfil seperti apa, malaikat Mikail seperti apa, Israel, dan sampai 10 malaikat yang wajib kita harus paham. Wajib kita imani. Malaikat itu banyak, tapi di antara semua malaikat itu paling tidak 10 kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang wajib kita kenali. Makanya pembahasan kita adalah membahas tentang mengenali malaikat yang merupakan bagian dari rukun iman. Yang berikutnya adalah malaikat itu wajahnya tampan. Cakep dia. Tetapi malaikat itu bisa berubah. Seperti malaikat Israel. Kalau yang dia cabut nyawanya orang beriman, wajahnya tampannya luar biasa. Tapi kalau yang dicabut nyawanya orang-orang kafir, mukanya seremnya luar biasa. Itu malaikat Israel. Nanti kita akan jelaskan. Termasuk malaikat Munkar dan Nakir tuh yang nanyain kita. Itu wajahnya menyeramkan, Pak. Sampai pernah Umar pun bentak kepada malaikat Munkar Nakir. Cukuplah saya yang kau tanya dalam bentuk dan rupa yang seperti itu. Karena Umar kaget waktu ketika dia meninggal didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, dia kaget, serem banget nih wajahnya. Kata Umar, saya saja yang merupakan sahabat Nabi kau datangi dengan wajah seperti ini, bagaimana orang-orang lainnya? Akhirnya Umar bilang kepada Munkar dan Nakir, ini ada riwayatnya. Kalau datang menanyakan orang-orang beriman, jangan menggunakan wajah yang seperti ini. Itu bikin kaget tuh. Akhirnya dalam riwayat diceritakan malaikat Munkar dan Nakir kalau bertanya kepada orang beriman tidak menampilkan wajah yang seperti itu. Jadi karena Umar bin Khattab, Pak. Jadi Umar bin Khattab, kata Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan Umar sudah meninggal saja masih bisa memberikan manfaat buat yang masih hidup. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Pembahasan seperti itu nanti dibahas dalam Mukhtasar Al-Qurtubi. Apa dasarnya bahwa malaikat itu punya wajah yang tampan? Mungkin Bapak pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan wajahnya tampan sekali. Sampai-sampai para perempuan itu kalau ngelihat Nabi Yusuf, itu terpesona, Pak, terkesima. Jangankan perempuan-perempuan biasa, sampai siapa? Istri dari gubernur Mesir aja
terpesona, terkesima, bahkan merayu Nabi Yusuf untuk berbuat sesuatu yang tidak bagus terhadap dia. Pada saat itu kemudian terjadi, tersebarlah isu istri gubernur ini main api dengan pembantunya. Para perempuan-perempuan itu nggak tahu pembantunya itu wajahnya seperti apa. Akhirnya kemudian istri dari gubernur Mesir yang bernama Siti Zulaikha itu dia undang tuh makan. Para perempuan-perempuan yang ada di wilayah tersebut, terutama perempuan-perempuan bangsawan. Diundang. Setelah mereka diberikan pisau, ada buah-buahan di situ, Nabi Yusuf suruh lewat. Lewat aja, Pak. Mereka pun ngelihat. Saking terkesima dan terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf, dia nggak terasa yang dia potong apanya? Tangannya, Pak. Itu gantengnya bukan ganteng biasa itu udah ganteng banget itu. Sampai orang terkesima. Apa yang dia bilang? Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini disebutkan di sini nih. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kata mereka, Allah ceritakan, pada saat ketika mereka melihat Nabi Yusuf, ra'ainahu akbarnahu, mereka menjadi takjub. Kalau bahasa takjub kan subhanallah, siapa ini? Wa qatta'na aydiyahunna, mereka pun kemudian mengiris tangan-tangan mereka, wa qulna, mereka berkata, hasyalillah. Ma hadza basyara, ini bukan orang nih. Ha in hadza illa malakun karim, ini malaikat nih. Tuh, berarti gambaran malaikat di dalam pikiran orang-orang tersebut adalah orang yang wajahnya tampan. Dan itu enggak salah. Memang Allah jadikan malaikat itu punya wajah yang tampan. Yang berikutnya adalah malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah. Beda dengan kita dan jin. Malaikat itu patuh dan enggak pernah membangkang. Itu prinsipnya. Maka kalau ada cerita tentang malaikat yang tidak patuh, cerita itu perlu ditakwil tuh. Nanti kita akan ceritakan, Pak. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat itu. Nanti kita ceritakan. Nah, di dalam ayat Quran itu banyak mengatakan bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah ma amarahum, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat tuh. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 102 tuh ada satu cerita, Pak. Nanti dibuka. Kalau yang punya Al-Quran bisa dibuka. Sini saya buka nih di dalam HP ada ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini diceritakan bahwa tentang malaikat yang namanya Harut wa Marut, Pak. Tapi Harut dan Marut ini mereka diturunkan untuk mengajarkan sihir. Benar enggak tuh malaikat? Karena disebut di sini wa ma unzila 'alal malakaini. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut wa Marut di Babil, di kota Babilonia. Berarti daerah Irak sana. Nah, kata para ulama, berita ini Israiliyat. Israiliyat itu maksudnya adalah cerita-cerita yang disisirkan oleh orang-orang Bani Israel. Yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah yang paling baik di kalangan malaikat yang diubah karena berdosa dan melakukan satu perbuatan dosa. Itu satu tuh. Yang kedua, Allah berikan kepada malaikat Harut dan Marut itu syahwat.
Jadi ada syahwat diberikan. Padahal malaikat itu nggak punya syahwat. Nggak makan dan minum. Kalau punya syahwat berarti dia makan dan minum dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dia inginkan. Itu syahwat. Tetapi kemudian kata para ulama, seperti misalnya Ibnu Katsir, mereka mengatakan bahwa itu adalah cerita yang nggak benar. Yang dimaksud di situ bukan malaikat. Jadi perlu dipahami itu. Kenapa? Karena prinsip malaikat itu nggak pernah melakukan pembangkangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita pahami adalah malaikat tidak pernah lelah bertasbih siang dan malam. Jadi setiap hari ini mulutnya malaikat itu mengucapkan tasbih. Nanti salah satu yang perlu kita contoh dari malaikat itu adalah kekuatan mereka, ketidak pernah lelahan mereka di dalam bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20 dijelaskan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam la yafturun, tidak pernah merasa capek lelah. Kenapa? Malaikat enggak punya syahwat, tidak punya fisik. Wajar kalau mereka enggak capek. Tapi kita punya syahwat, diberikan potensi dua oleh Allah, kebaikan dan keburukan. Lelah. Makanya pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi ini disebut dengan Darut Ta'ab, tempat yang penuh dengan kelelahan. Kenapa? Karena Anda mau melakukan sesuatu, itu perlu usaha. Mau makan pisang goreng saja, Anda nggak bisa bilang, saya mau pisang goreng, langsung makan, nggak bisa. Anda harus beli pisangnya. Anda harus beli tepungnya. Setelah itu harus beli minyak gorengnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lelah. Makanya dunia ini disebut dengan Darut Ta'ab. Tempat yang penuh dengan kelelahan. Nah, kalau kita sudah tahu tentang malaikat hakikatnya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada malaikat. Pertanyaannya gimana? Itu yang perlu dipahami. Karena di dalam Al-Quran disuruh beriman. Di dalam hadis Nabi, salah satu bagian keimanan yang harus kita laksanakan adalah iman kepada malaikat. Pertanyaannya, kaifa nu'minu bil malaika? Bagaimana beriman kepada malaikat? Ini yang perlu kita pahami. Para ulama itu menjelaskan, beriman kepada malaikat caranya adalah Anda harus yakin kepada mereka. Harus membenarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang sifat, tugas, dan perbuatan mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi. Malaikat itu seperti apa? Nanti tugas-tugasnya seperti apa? Ini yang perlu dipahami. Saya yakin kita mungkin nggak belajar ini, persoalan ini di SD, SMP, atau SMA. Terkait dengan persoalan malaikat. Nah, malaikat itu dibagi di 4 kelompok, Pak. Jadi malaikat itu ada 4 kelompok, ini yang perlu dipahami. Yang wajib kita pahami ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok dan ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalam. Apa? Yang pertama, kelompok al-mutasarrifun. Mutasarrifun itu artinya orang yang melaksanakan tugas hariannya. Siapa tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4. Al-mutasarrif. Tasarruf. Tasarruf itu artinya orang yang melaksanakan sesuatu. Tasarruf. Yang kedua adalah al-fatinun. Malaikat yang memberikan fitnah, ujian. Jadi kata fitnah itu bukan fitnah Anda mengatakan sesuatu kepada dia tapi nggak ada dia. Bukan fitnah seperti itu. Yang dimaksud fitnah di sini adalah yang menjadi ujian. Siapa dia? Munkar dan nakir. Kita akan bahas nanti. Seperti apa munkar dan nakir? Apa pertanyaan-pertanyaannya? Sebelum munkar dan nakir, siapa malaikat yang datang sebelumnya? Jadi sebelum malaikat munkar nakir datang nanyain kita, Pak, pas kita ada dalam kubur, itu ada malaikat satu muncul duluan.
Ada yang tahu siapa nama malaikatnya? Siapa? Ruban. Nanti dia datang membawa catatan. Catatan tentang orang tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga adalah al-hafidhun. Artinya malaikat penjaga. Siapa malaikat penjaga itu? Yang pertama, malaikat yang jaga kita dari bahaya. Ada di dalam diri kita itu malaikat-malaikat penjaga kita. Yang kedua, yang mengawasi perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang keluar dari diri kita. Yaitu Raqib dan Atid. Jadi ada dua malaikat penjaga itu. Yang jaga kita dari bahaya, maka dia bilang, kita ditemani oleh malaikat penjaga. Memang ada yang menjaga kita. Tetapi ada malaikat yang selalu bersama kita, yang mencatat semua perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang keluar dari kita. Itu namanya Raqib dan Atid. Yang keempat, yang perlu kita pahami pembagian malaikat itu adalah al-khazinun. Khazinun itu penjaga. Khazin. Siapa? Malik dan Ridwan. Kalau Malik penjaga apa, Pak? Penjaga apa? Neraka. Kalau Ridwan penjaga surga. Nanti insya Allah kita ketemu dengan malaikat Ridwan, Pak. Jangan malaikat Malik ini. Kalau malaikat Malik berarti di mana kita? Neraka, Pak. Nah, kalau ketemu dengan malaikat Malik, ada pasukannya Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Yang malaikat Zabaniyah ini enggak ada rasa kasihan kepada orang. Jadi rasa kasihannya dicabut. Sama dengan Israel itu, malaikat Israel rasa kasihannya udah dicabut oleh Allah. Kalau malaikat-malaikat lain masa ada rasa kasihan. Tapi malaikat Zabaniyah, malaikat Israel dicabut rasa kasihannya kepada orang lain. Kita akan jelaskan nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, sekarang Jibril. Karena salah satu cara beriman kepada malaikat itu adalah Anda harus mengenali yang 10. Apanya? Sifatnya, perbuatannya, tugas-tugasnya. Jibril ini adalah malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat urusan dunia dan akhirat. Atau urusan dunia dan langit. Jadi urusan langit, urusan dunia, pemimpin para malaikat itu Jibril. Makanya Jibril itu makomnya tinggi. Karena makomnya tinggi, maka sayapnya banyak. Berapa sayapnya, Pak? Berapa sayap Jibril? 600 sayapnya. Karena makamnya tinggi. Karena Jibril ini penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah langsung, maka nama Jibril itu disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan surat At-Tahrim. Nanti dibuka itu. Kalau punya Al-Qur'an di dalam HP bisa dilihat. Di situ disebutkan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala, disebut Jibril itu. Barang siapa yang jadi musuh Jibril dan Mikail. Mikail disebut dengan Mikala. Kalau di dalam tradisi Kristen disebut dengan Michael, Mikail. Kalau Jibril, Gabriel. Jadi sama, cuma beda pengucapan. Malaikat Jibril itu ada nama lain yang disebutkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah malaikat yang paling terpercaya. Maka malaikat Jibril dapat gelar dari Allah ada 3 itu. Yang pertama adalah Ruhul Amin, yang terpercaya. Ruhul Kudus, yang maha suci. Makanya orang Kristen jadikan sebagai Tuhan Ruhul Kudus. Padahal yang dimaksud dengan Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, nama dari malaikat Jibril itu Namus. Nah, ini perlu paham, ada 3. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, dan Namus. Ada enggak di dalam Al-Quran Ruhul Amin dan Ruhul Kudus disebutkan dalam Quran. Tapi kata Namu disebutkan dalam hadis. Misalnya saya beri contoh supaya kita paham
Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan yang menurunkan itu adalah Ruhul Kudus. Siapa itu? Malaikat Jibril. Terus disebutkan nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan adalah ar-ruhul amin. Siapa itu? Malaikat Jibril. Nah, kata namus itu disebutkan sebagai nama lain dari nama Jibril adalah dalam hadis. Coba dilihat di hadis yang bawah ini, Pak. Hadis ini menceritakan faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah. Jadi Nabi pada saat di Gua Hira itu didatangi oleh Jibril. Disuruh membaca yang nanti akan menjadi ayat pertama yang diturunkan Allah. Nabi setelah terjadi peristiwa itu pulang. Kembali ke siapa? Khadijah. Istri beliau yang pertama. Yarjufu fuaduhu. Hatinya itu tergetar, bergoncang. Kenapa? Kaget banget dia didatangi oleh makhluk Allah yang bernama Jibril. Karena Nabi itu dalam keadaan seperti itu, Nabi cerita kepada Siti Khadijah tentang apa yang dia alami. Fantalaqat bihi ila Waraqah ibni Naufal. Maka Siti Khadijah lalu kemudian pergi ke pamannya. Siapa? Waraqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassara. Sementara Waraqah bin Naufal ini adalah seorang laki-laki yang agamanya Nasrani. Pengikut Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada agama sebelumnya. Nah, salah satu pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Nasrani itu adalah Waraqah bin Naufal yang ada di wilayah tanah Arab. Yaqra'ul Injila bil Arabiyah, yang dia membaca kitab Injil itu dalam bahasa Arab. Faqala Waraqah berkata kepada Siti Khadijah atau kepada Nabi Muhammad SAW yang diajak oleh Siti Khadijah untuk bertemu pamannya. Madza tara? Yang kau lihat seperti apa? Maksudnya makhluk yang datang kepada dia yang mengajarkan bacaan disuruh membaca itu seperti apa? Fa akhbarahu, Nabi kemudian memberikan informasi kepada Waraqah bin Naufal, informasi yang dialami. Faqala Waraqah pun berkata, hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Nah, namus itu adalah malaikat Jibril. Jadi nama lain dari malaikat Jibril yang tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis Nabi adalah namus. Alladzi anzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan namus ini kepada Nabi Musa. Wa in adrakani yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya saya masih hidup pada saat kau nanti menjadi nabi, saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Artinya apa? Dia akan masuk ke dalam agama Islam. Karena dia tahu bahwa ada nabi terakhir dan nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, malaikat Jibril itu punya sayap 600. Berarti posisi dan makom malaikat Jibril ini posisinya sangat tinggi. Jadi bukan sembarang malaikat. Sayapnya, Pak, jaraknya antara penjuru paling timur dengan penjuru paling barat. Jadi ujung timur, ujung barat. Setiap kali malaikat Jibril membuka sayap, malaikat Jibril dapat menempuh jarak sejauh 300.000 tahun. 300.000 tahun, Pak. Hitungan 1 tahun aja berapa kilometer itu? Ini 300.000 tahun sekali dia membuka sayapnya. Ini luar biasa. Nah, tugas dari malaikat Jibril itu seperti yang dikatakan di dalam kitab-kitab yang bicara tentang persoalan iman. Yang pertama adalah
menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Berarti Rasul sudah nggak ada lagi. Berarti berhenti dong tugasnya malaikat Jibril. Nggak berhenti, Pak. Ada sebagian ulama mengatakan tugasnya berhenti karena tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Dan wahyu ini bukan cuma kepada Nabi Muhammad, tapi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dialami oleh Isa, oleh Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau Nabi sudah tidak ada? Tugas malaikat Jibril apa? Tentu yang pertama bertasbih kepada Allah. Karena tugas para malaikat itu adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, memuji dan mengagungkan Tuhan mereka. Tapi malaikat Jibril disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dholam, dia selalu datang menghadiri kematian orang yang meninggal kalau yang meninggal itu dalam keadaan berwudu. Itu malaikat Jibril. Makanya kalau Anda ingin didatangi oleh malaikat Jibril, maka pada saat meninggal Anda harus dalam keadaan wudu. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ingat, Syekh Nawawi Al-Bantani itu bukan sembarang ulama. Dia ulama yang sudah pada tingkatan wali min auliyaillah. Apa buktinya? Jasadnya nggak dimakan oleh cacing tanah. Kuburannya ada di mana? Di Mekah. Pada saat digali kuburannya, karena di Mekah itu di kuburan Ma'la ya, itu nggak bisa lama, paling sekitar berapa tahun saja. Lalu digali ulang. Nah, pada saat ketika makam Syekh Nawawi Al-Bantani mau digali, ternyata jasadnya masih utuh. Kira-kira Pak, kalau jasadnya masih utuh, tidak dimakan cacing tanah, ini orang sembarangan atau orang biasa atau orang yang spesial, Pak? Spesial. Sama dengan Habib Alwi Al-Maliki yang meninggal, yang punya pesantren di Mekah. Al-Hasani, dia keturunan dari Hasan. Beliau ini meninggal, jasadnya masih utuh sampai sekarang. Berarti wali bukan tuh? Wali. Tidak dimakan cacing tanah. Cacing tanah nggak mau makan dia. Apalagi nanti di akhirat. Pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril ini datang kepada orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Makanya kalau kita merasakan sakit, Pak, sakit ini udah sakit terakhir nih. Kayaknya udah nggak ada waktu lagi saya akan hidup lagi nih, udah merasa itu. Pasti ada perasaan seperti itu. Nah, wudu saja, Pak. Sambil baca surat Kulhu. Kulhu dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, baca terus tuh. Kenapa? Barang siapa yang baca surat Kulhu menjelang kematiannya, itu nggak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani juga dalam kitab Nurul Dholam. Yang berikutnya adalah Mikail. Mungkin sampai di sini nanti Pak ya. Nanti soal Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan bagaimana beriman kepada malaikat yang kedua. Ini yang terakhir kita bicarakan. Mikail. Mikail ini adalah malaikat yang sangat penting. Karena yang ngatur urusan rizki kita itu ditugaskan kepada Mikail. Yang mengatur itu Allah. Tapi Allah muwakil memberikan otoritas, kewenangan untuk mengatur urusan rizki makhluk-makhluk Allah adalah malaikat Mikail. Yang kedua, yang ngatur hujan itu. Hujan turun di mana, angin mengarah kemana. Itu malaikat siapa? Mikail. Yang ngatur lautan dan sungai, mengalirnya seperti apa dan lain sebagainya, itu adalah malaikat Mikail. Bahkan membentuk janin yang ada di dalam rahim perempuan yang hamil, yang bentuk itu malaikat Mikail. Tapi semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu nggak mungkin bisa melakukan sesuatu kalau nggak perintah Allah. Nggak mungkin. Sama dengan malaikat Israel.
Kata malaikat Israel, saya nggak bisa melakukan apapun, bahkan mematikan seekor nyamuk pun saya nggak bisa, kecuali kalau Allah perintahin. Itu kata malaikat Israel. Bahkan malaikat Mikail itu pernah, Pak, matahari pernah ditahan tidak bergerak oleh malaikat Mikail. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Tapi Ali bin Abi Thalib terlambat. Pada saat ketika Nabi ruku nih, malaikat Jibril membentangkan sayapnya ke punggung Nabi. Nabi nggak bisa mengangkat kepalanya dan badannya, Pak. Sehingga menjadi lama rukunya itu. Menjadi lama rukunya. Setelah malaikat Jibril mengangkat sayapnya, lalu Nabi menyelesaikan sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, nggak seperti biasanya, kok ruku begitu lama? Apa yang terjadi? Apa kata Nabi? Tadi malaikat Jibril datang. Dia membentangkan sayapnya ke punggung saya, sehingga saya nggak bisa angkat kepala saya. Memangnya apa yang dilakukan oleh Jibril? Apa keinginan Jibril? Nabi mengatakan, saya nggak tahu. Karena saya nggak bertanya. Setelah itu malaikat Jibril menjelasin. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi kenapa dia membentangkan sayapnya ke punggung Nabi sehingga Nabi nggak mengangkat kepalanya. Malaikat Jibril datang. Dia cerita. Kenapa saya membentangkan sayapku kepadamu ya Muhammad? Supaya engkau tidak bangun dari rukukmu. Dia cerita, ada Ali bin Abi Thalib. Dia datang mau sholat subuh berjamaah dengan engkau. Tapi datang terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena dia berjalan di depannya ada orang tua. Yang jalannya itu sangat lambat. Ali bin Abi Thalib enggak mau mendahului. Karena dia menghormati orang tua itu. Itu akhlaknya sahabat. Jalannya lambat banget. Saking lambatnya itu sampai matahari bisa bergerak itu, Pak. Bisa sampai terbit matahari. Akhirnya setelah orang itu selesai, maksudnya orang tua itu Ali bin Abi Thalib sampai ke masjid, dia lihat Nabi masih dalam keadaan ruku. Wah, masih ada kesempatan nih. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi keburu. Wah, itu yang terjadi. Kalau Nabi kagum kan. Nabi kemudian panggil Ali bin Abi Thalib. Disuruh cerita. Ali bilang, saya ini ya Rasul, tadi sudah jalan mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi karena ada orang tua, ternyata betul ceritanya nih antara Jibril dengan Ali. Betul nih ceritanya. Tapi kata Ali, ternyata orang tua itu yang datang yang lambat dan sangat lambat itu ternyata bukan datang untuk ke masjid sholat subuh. Ternyata dia orang Kristen. Cerita. Nabi pun kagum dengan apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai malaikat Jibril turun membantu Ali bin Abi Thalib. Tapi kata Jibril, bukan itu saja wahai Muhammad. Bahkan malaikat Mikail, kata Jibril, dia cerita kepada Nabi Muhammad SAW, itu diperintahkan Allah untuk menahan matahari jangan bergerak. Jadi matahari ditahan, Pak. Jangan bergerak supaya jangan sampai rukuknya Nabi ini sampai kemudian karena lamanya bisa matahari terbit. Maka nggak dapatlah sholat subuh. Dia tahan oleh malaikat siapa? Mikail. Berarti Ali bin Abi Thalib bukan orang sembarangan ini. Sampai malaikat Mikail aja menahan matahari supaya nggak bergerak, supaya Ali bin Abi Thalib bisa sholat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nah, cerita-cerita tentang para malaikat-malaikat ini itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Yang insya Allah, karena sudah waktu isyraq ya, sudah matahari terbit, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang sampai kita selesaikan
ke 10 malaikat ini, dan juga kita akan lihat apa sih tugas malaikat buat kita. Apa yang dilakukan malaikat buat kita. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.